Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali kita bertemu di Sekolah Minggu Online GKSI Filia Taman Modern, kembali bersama Kak Regina di sini. Apa kabarnya adik-adik? Bagaimana seminggu ini? Seminggu ini mungkin banyak turun hujan ya, jadi lebih enak tinggal di rumah. Bagaimana keadaan adik-adik? Pasti sehat semua ya. Jangan lupa rajin makan sayur, buah, dan terutama tetap di rumah. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita dengar pujian berikut. Nah, adik-adik, kita akan kembali mendengarkan cerita dari Alkitab, yaitu tentang mujizat dari Tuhan Yesus, yaitu dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang, diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Dan sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mendengar cerita firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk duduk manis, mendengarkan dengan baik cerita ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah ada tertera ayat di sini, ambil waktu untuk membacanya ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Nah adik-adik, bagaimana selera makan kalian? Berapa kali dalam sehari kalian makan? 3, 4, atau 5 kali? Atau gak suka makan? Aduh, rugi banget ya. Nah, adik-adik, makanan itu perlu untuk tubuh kita. Kalau kita nggak makan, pasti kita akan nggak bertenaga, lemas, semakin lemah, bahkan bisa sakit. Tapi kalau kita makan dengan baik, terutama makanan sehat, tubuh kita akan menjadi kuat, pertumbuhan kita juga akan menjadi bagus, kita semakin pintar dan juga selalu sehat. Nah adik-adik, cerita kita minggu ini ialah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang itu belum termasuk, itu baru kaum prianya yang terhitung 5.000. Belum termasuk dengan kaum wanita dan juga anak-anak. 5.000 orang itu banyak loh adik-adik. Satu komplek, satu RT, atau satu kelurahan. Banyak ya adik-adik, 5.000. Nah, kita akan memulai cerita kita minggu ini. Ya, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Setibanya di seberang, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan
yang dilakukannya terhadap orang-orang sakit. Seperti cerita minggu lalu adik-adik. Masih ingat? Ya, penyembuhan di kolam Bethesda. Kemudian Yesus naik ke atas bukit dan mengajar mereka, juga menyembuhkan yang sakit. Seperti Kak Gina bilang tadi, ada 5.000 orang laki-laki, belum juga terhitung wanita dan anak-anak. Mereka semua dengan semangat ya dari mendengarkan Tuhan Yesus dan juga menyaksikan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan menjelang malam, murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Suruhlah orang-orang itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa terdekat. Tidak ada yang untuk dimakan di tempat sunyi ini," kata mereka. Yesus menjawab, "Kamu harus memberi mereka makan." 5.000 orang dan harus diberi makan. Ya adik-adik, karena mereka udah pasti lapar ya. Karena mereka mengikuti Tuhan Yesus seharian dan hari menjelang malam. Lalu berkatalah Yesus kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus, "Butuh uang banyak untuk memberi makan sebanyak ini." Lalu Andreas, saudara Simon Petrus berkata, "Guru, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 jelai roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Lalu perintah Yesus, "Suruhlah mereka duduk berkelompok terdiri dari 50 orang." Kemudian Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan tersebut, menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Kemudian murid-murid Yesus melakukannya. Murid-murid tersebut membagi-bagikan roti, terus dibagi-bagi semua, dan juga ikannya, terus ya, semua sampai dapat, semuanya makan sampai kenyang, sampai sudah tidak bisa makan lagi. Adik ingat ya tadi awalnya 5 roti dan 2 ikan. Sampai semua makan, sampai sudah tidak bisa makan lagi, sudah kekenyangan. Murid-murid mengumpulkan 12 bakul penuh roti yang tersisa. Ada 12 bakul yang tersisa. Wah, mujizat ya adik-adik. Dari 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Lalu kemudian Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak tersebut untuk pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, murid-muridnya pergi, orang-orang yang mengikuti Yesus atau mendengarkan Tuhan Yesus juga pergi. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Oke adik-adik, apa yang bisa kita dapat pada cerita kita minggu ini? Ya seperti di awal tadi Kak Gina bilang, tubuh kita perlu makan. Kalau kita tidak makan atau kita tidak punya selera makan, maka tubuh kita akan kelaparan. Kalau udah lapar pasti lemas dan nggak bisa ngapa-ngapain ya adik-adik. Dan seperti tubuh kita juga bisa lapar, roh kita juga harus diberi makanan. Karena dalam Yohanes 6 ayat 35, Tuhan Yesus berkata bahwa "Akulah roti hidup." Maksudnya apa ya adik-adik? Nah ini dia adik-adik. Selain Tuhan Yesus tahu kebutuhan kita akan makanan, Tuhan Yesus juga tahu kebutuhan akan rohani kita. Rohani kita juga harus tetap diberi makan. Kalau nggak, rohani kita juga akan kelaparan. Setiap kita berdoa, setiap kita baca Alkitab, setiap kita menyanyi pujian, pokoknya setiap kita menghabiskan waktu kita untuk dekat dengan Tuhan Yesus,
itu adalah untuk memberi makan roh kita. Jadi dengan kita mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus, sama juga dengan memberi makan bagi rohani kita. Karena Tuhan Yesus adalah roti hidup. Bayangkan adik-adik, sehari-hari aja kita harus makan kan ya, makan makanan gitu untuk tubuh kita. Kita perlu nasi, kita perlu sayur, kita perlu daging, kita perlu buah-buahan, supaya tubuh kita bertumbuh dengan baik, bertenaga, mempunyai energi untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Apalagi rohani kita ya adik-adik, rohani kita juga harus diberi makan, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus melalui berdoa, bersaat teduh, baca Alkitab, dan juga menyanyi puji-pujian. Itu akan membuat rohani kita terus bertumbuh. Rohani kita akan menjadi sehat. Kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus. Kita akan mengatakan tidak terhadap dosa. Kita akan hidup seturut firman Tuhan. Dan hati kita semakin bertumbuh, cinta kita, kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dan rohani kita tidak akan lapar. Ya. Dan untuk supaya itu supaya kita lahap gitu ya Dede, kita harus punya selera gitu. Ya, kita harus punya selera makan rohani. Kita minta sama Tuhan Yesus supaya kita mempunyai selera, kita berselera untuk dengerin cerita firman Tuhan, untuk selalu berdoa supaya rohani kita tidak lapar. Nah adik-adik, ini adalah ayat hafalan untuk minggu ini, yaitu dari Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ya, itu dia cerita kita minggu ini. Yesus memberi makan 5.000 orang, yang diawali dari 5 roti dan 2 ikan, kemudian 5.000 orang lebih itu makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Oh ya adik-adik, ada satu tokoh yang cukup berperan dalam cerita ini, yaitu seorang anak kecil yang mempunyai bekal. Dia punya bekal 5 roti dan 2 ikan, dan dia mempunyai kerelaan untuk berbagi. Ya adik-adik, karena dia tahu banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang lapar, karena mereka seharian mengikuti Yesus. Bagaimana dengan adik-adik? Sudahkah adik-adik mempunyai rasa untuk berbagi, apalagi bagi mereka yang membutuhkan? Dan juga seperti Kak Gina bilang tadi, makanan untuk tubuh kita dalam sehari kita makan berapa kali? 3, 4, 5 kali. Begitu juga makanan rohani kita. Berapa kali dalam sehari kita berdoa kepada Tuhan Yesus? Berapa kali dalam sehari kita baca firman Tuhan? Nah, untuk itu, melalui cerita ini, kembali kita diingatkan untuk selalu memberi makan rohani kita. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan juga menyanyikan puji-pujian. Ya, demikian adik-adik cerita kita minggu ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua, semakin diingatkan. Dan untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu memberi makan rohani kami, untuk selalu berselera untuk makan roti hidup itu, yaitu firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk selalu membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan juga menaikkan puji-pujian, karena Engkaulah yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita pada minggu ini, kiranya boleh tertanam di hati kami semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, waktunya kita untuk memberikan persembahan, dan sementara kita mengumpulkan persembahan, mari kita dengarkan pujian berikut. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Adik-adik, mari kita berdoa, kita mendoakan persembahan kita, dan juga kita akan berdoa berbagai pokok doa, dan kita akan menutup sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari di mana kami untuk beribadah, dan juga sekolah minggu. Terima kasih untuk firman-Mu, dan juga kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Karena persembahan yang telah kami kumpulkan, Kau berkati, sucikan, kuduskan kembali hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan kami juga membawa pokok-pokok doa kami. Kami berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus menyertai mereka, dimanapun mereka berada, boleh dalam keadaan sehat dan baik. Kami berdoa di masa-masa pandemi ini, Tuhan, kami boleh terlindungi, karena Kau melindungi kami, meluputkan kami dari wabah yang ada di luar sana. Kami juga berdoa bagi sekolah kami masih bersekolah di rumah. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami supaya kami tetap rajin, berkonsentrasi dengan baik, sehingga pelajaran yang kami terima boleh kami mengerti dengan baik. Kami juga berdoa untuk papa mama kami, adik kakak kami, mereka yang berkegiatan, yang bekerja, yang pelayanan, yang sekolah. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati sehingga semua boleh berhasil dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, terutama dalam masa-masa persiapan Natal. Tuhan Yesus berkati gereja kami, berkati setiap komisi yang ada, berkati seluruh jemaat, para majelis diaken, para hamba Tuhan. Kiranya semua boleh dalam keadaan sehat dan baik. Kami berdoa juga untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya wabah ini boleh segera pergi dari bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk mereka yang terlibat dalam sistem pemerintahan yang ada, mereka yang memerintah. Kiranya mereka boleh memerintah bangsa Indonesia dengan baik dan takut akan Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk tenaga medis yang sedang bekerja keras untuk mengobati pasien yang sakit wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus lindungi mereka. Tuhan Yesus juga memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang atas kami jadi. Ini doa kami ya Tuhan Yesus yang kami naikkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikian sekolah minggu online kita minggu ini. Dan jangan lupa sesuai dengan cerita kita pada hari ini, tetap memiliki selera. Nah, cuma selera makan, tapi selera makan rohani. Rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin menyanyi puji-pujian. Oh ya, dan jangan lupa juga ayat hafalan. Jangan lupa nanti minta tolong mama atau papanya, tolong direkam. Dan nanti akan di post di grup WA Jemaat GKI Sivil ya. Baiklah adik-adik, kita akhiri sekolah minggu kita. Dan sampai berjumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.